selama-lamanya kami percaya Engkaulah Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, dalam keheningan malam kami datang menyembah-Mu, karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami dipelihara, hidup kami ditolong, hidup kami dibela, hidup kami ditebus oleh Tuhan. Sebabnya malam hari ini Bapa, Engkau mampukan setiap kami untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Secara khusus di waktu kami akan belajar firman-Mu, dan nantinya kami akan berdoa bersama-sama, mengangkat setiap pokok-pokok doa kami. Urapan-Mu turun atas kami sehingga kami di rumah kami masing-masing mengalami kuasa Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. 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 Haleluya. Sudah? Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mengangkat setiap pokok-pokok doa kita malam hari ini yang akan kita doakan secara khusus dalam doa terobosan atau doa puasa kita, maka izinkan saya membagikan renungan singkat buat setiap kita, sehingga kita terus diperbaiki, kita terus dibersihkan, kita terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 14 dan ayat 15. Ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, yakni kenalkan Kristus kepada dunia. Mungkin kita berpikir, bagaimana saya bisa keluar kenalkan Kristus pada dunia? Bagaimana saya bisa menjadi saksi? Saya sendiri masih punya masalah. Saya sendiri aja masih punya pergumulan. Saya sendiri aja masih punya doa-doa yang masih belum terjawab. Bagaimana saya bisa bersaksi? Selalu saya berulang-ulang sampaikan bahwa jangan jadikan masalah kita penghalang untuk kita bersaksi. Jangan jadikan setiap pergumulan kita, masalah kita, tantangan yang kita hadapi penghalang untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin sebagian saudara berkata, bagaimana saya bisa bersaksi kalau saya masih punya masalah? Izinkan saya mengingatkan hal ini. Masalah kita Tuhan yang selesaikan. Pergumulan kita Tuhan yang tolong. Kehidupan kita Tuhan yang pelihara. Tapi untuk masalah, pergumulan orang lain, ada kita untuk menguatkan. Makanya kita katakan saling bertolong-tolonganlah. Engkau menanggung bebanmu supaya sehingga engkau memenuhi hukum Kristus. Sehingga akhirnya kita mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan, setiap kita punya masalah, tapi kita harus menjadi berkat buat orang lain. Makanya Alkitab dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 14 dan ayat 15, coba saudara perhatikan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ada begitu banyak masalah yang Rasul Paulus hadapi, tapi Rasul Paulus tidak pernah tidak melihat pembelaan Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah tidak melihat pertolongan Tuhan dalam pengiringannya dia kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Jadi di end of the day, di hari akhir nanti engkau akan lihat engkau menang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya pasti keluar sebagai seorang pemenang. Sama-sama bilang sama saya pasti keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Yes. Kenapa? Karena masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu, doa-doa yang belum kita lihat, belum terjawab, kita tetap akan mendapatkan kekuatan untuk kita menantikan apa yang kita akan harapkan terjadi. Makanya jelas Alkitab katakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow. Ada masalah, kita tetap menang. Ada fitnahan orang, kita tetap menang. Ada tantangan yang kita harus hadapi, kita tetap menang. Karena Kristus menuntun kita, Kristus membawa kita ke dalam jalan kemenangannya.
Dengan perantaraan kami, sama-sama bilang sama saya, dengan perantaraan saya, melalui hidup saya, maka ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi Rasul Paulus menyadari betul bahwa melalui kehidupan dia, melalui kehidupan murid-murid lain, melalui kehidupan saudara dan saya, kita harus menyebarkan keharuman. Bukan bau bangke, bukan bau busuk, tapi keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Supaya setiap orang mengenal Kristus. Makanya tema saya malam hari ini, kenalkan Kristus kepada dunia. Loh, kenapa kepada dunia? Karena ketika hari-hari ini kita lihat gereja-gereja tertutup, dimulai penginjilan melalui media online. Hampir, selalu saya bilang, hampir jarang orang yang tidak punya handphone. Hampir jarang, walaupun ada. Tapi kebanyakan dari mereka punya. Dan dengan mudahnya kita bisa membagikan. Makan selalu berulang-ulang saya bilang, jangan malas untuk membagikan hal-hal yang berbau harum, untuk membawa harum nama Tuhan. Jangan malas untuk membagikan hal-hal yang membangun iman. Jangan malas membagikan hal-hal yang memberkati hidupmu. Apa yang kau lihat dalam sosial mediamu, apa yang kau pegang dalam gadgetmu dan engkau merasa diberkati, bagikan itu. Bagikan. Engkau duduk tidak pergi kemana-mana, engkau cuma bagikan. Masih berat juga. Melalui hidup saudara dan saya, kita dipercayakan untuk membawa keharuman bagi nama Kristus, bukan membawa nama busuk. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Kristus dipermuliakan. Orang yang belum mengenal Yesus melihat kehidupan saudara dan saya, akhirnya dia mempermuliakan Kristus. Nah, masalahnya ada banyak orang sulit menerima Kristus karena anak-anak Tuhannya membawa busuk, membawa bau busuk. Nggak mencerminkan bahwa anak-anak Tuhan itu hidupnya harus seperti karakter Kristus. Makanya Rasul Paulus menyadari hal ini. Dia bilang, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi pengenalan akan Kristus yang bawa siapa? Sama bilang sama saya yang bawa. Kita memperkenalkan Kristus. Mungkin kita tidak pandai berkhotbah, mungkin kita tidak terlalu pandai banyak baca Alkitab, banyak tahu firman Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Jadikan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu terlihat sebagai firman Kristus, menjadi contoh, menjadi saksi, menjadi teladan. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum, bau yang harum. Lagi-lagi Rasul Paulus bilang, bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Menyebarkan keharuman. Jadi orang, kita tahulah, tidak ada orang yang pengen bau ketek, saudara. Semua mau bau harum. Semua suka akan bau harum. Itu yang dicari banyak orang. Sehingga akhirnya kita menyadari, kalau saya membawa harum nama Kristus, maka saya akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Makanya kita ini adalah pantulan dari kemuliaannya Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi orang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Memantulkan, mencerminkan. Jadi orang melihat Kristus seperti apa anak-anak orang-orang Kristen. Terlebih khusus mereka yang belum kenal Kristus. Jangan hanya fokus kepada tapi masalah saya belum selesai, pendeta suami saya belum balik. Tapi gimana pendeta, toko saya masih berantakan, belum ada yang jaga, saya masih dalam rintisan usaha saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Sambil kita menyelesaikan pergumulan kita, sambil kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita, kita kan ketemu dengan orang nih. Tunjukkan bahwa engkau anak-anak Tuhan yang bukan dikuasai masalah, tapi engkau menguasai masalah. Karena ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan,
yang mungkin masalah mereka lebih parah daripada masalah kita. Dan akhirnya iblis hanya menjebak kita untuk udah fokus aja sama masa lalu. Udah gak usah urusin masalah orang lain, masalah lu aja belum selesai. Akhirnya kita terjebak kepada me, myself, and I. Oh saya dan saya. Saya belum selesai masalah saya, bagaimana saya bisa orang lain? Justru dengan masalah kita bisa kuatkan orang lain. Kita bilang kalau saya punya masalah dan saya tetap bisa menguatkan orang lain, maka saya percaya engkau juga bisa punya masalah dan engkau bisa menguatkan orang lain. Sehingga itu terus terimpartasi kepada orang banyak. Sehingga orang-orang tidak lagi fokus kepada masalah, tapi bagaimana melalui kehidupannya kerajaan Allah ditegakkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau jadi saksi Kristus. Sama-sama bilang sama saya mau menyebarkan keharuman bagi nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Satu ayat lagi. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Saudara dan saya adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Lihat, tadi kita membawa keharuman, dan sekarang kita ini adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi orang yang tidak mengenal Kristus, tahu Kristus, kenal Kristus, dan saudara dan saya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis. Saudara dan saya adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup, yaitu bukan dari lolo batu, melainkan lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi dalam hati saudara dan saya itu ada tertulis, ada ukiran yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang kan sekarang melihat nih, orang sekarang melihat apa yang terjadi. Ada orang pakai kalung salib, tapi kelakuannya jahat. Pakai kalung salib, tapi kelakuan nyakitin orang. Lebih baik lu gak usah pakai kalung salib lah. Lu mau buat jahat juga minimal gak ketahuan lu anak-anaknya siapa gitu loh. Maksudnya apa kepercayaan? Kita ini harus menyebarkan keharuman. Sudah dikasih dalam Tuhan, waktunya tinggal dekat. Sekarang bagian kita adalah bersaksi. Stop fokus kepada masalah. Masalahmu ada Tuhan Yesus yang menyelesaikan. Ingat amanat agung. Mungkin kau tidak bisa kemana-mana, pakai gadgetmu, pakai sosial mediamu. Pakai semua sosial media yang bisa kita pakai untuk memberitakan Kristus. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, apalagi ada Zoom. Apalagi begitu banyak perkembangan zaman yang bisa kita pakai. Kalau bisa kita ketemu orang lebih bagus. Tapi kalau kita nggak bisa kemana-mana, cukup pakai handphonemu, gadgetmu. Pakai apa yang kau bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita nggak memakai sesuatu, alat kemajuan zaman untuk memuliakan nama Tuhan, maka iblis yang akan memakainya. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan dengan lolo batu, melainkan lolo daging yang hidup dalam hati manusia. Berarti hari ini kita mesti menyadari bahwa saya, sama-sama bilang sama saya harus memperkenalkan Kristus. Melalui hidup saudara dan saya harus memperkenalkan Kristus dengan apapun caranya. Yang penting orang mengenal Kristus apapun caranya. Dan cara yang paling jitu adalah dengan mengasihi. Dengan apa? Mengampuni, mengasihi. Orang akan melihat itu ajaran Kristus. Kasihilah musuh, berdoalah buat orang yang membencimu, ampuni orang yang menganiaya kamu. Itu ajaran Kristus. Enggak didapati di mana-mana, bos. Cuman Yesus Kristus yang mengajarkan mengampuni orang yang membencimu.
mengasihi orang yang menganiayamu. Hukumnya jelas, lawan kejahatan dengan kebaikan. Cuma itu ajaran Kristus. Karena itu contohlah, karena itu lakukanlah. Itu sebabnya bagaimana kita bisa jadi berkat, kita mesti mulai dari diri kita. Kita perbaiki karakter kita. Makanya Yesus bilang, kamu sudah bersih oleh karena firman. Jadi firman yang setiap hari ini kita dengar, saudara dikasih dalam Tuhan, itu membersihkan hidup kita. Maka setiap hari harus ada renungan firman, harus ada renungan firman, harus ada renungan firman. Itu akan membersihkan hidup kita. Makanya kalau kopi, ada sebuah kopi dalam gelas, kopi hitam, itu kalau kita isi air putih dari atas, kita tuang terus, nggak berhenti-berhenti, maka kopi yang kotor ini akan keluar. Dan air yang dalam gelas ini akan berubah menjadi putih. Kenapa? Karena air putih itu akan terus masuk. Sehingga yang kotor itu akan keluar. Begitu pula hidup kita. Ketika yang bersih, yang baik, itu masuk dalam hidup kita, maka yang kotor-kotor itu akan keluar. Maka itu tetap konsumsi firman. Makan firman setiap hari. Sehingga setiap hari sudah dikasih dalam Tuhan, kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan, kita terus diingatkan akan janji-janji Tuhan, kita terus diingatkan oleh apa yang harus kita lakukan kepada musuh-musuh kita diingatkan. Oh, saya mesti buat ini, oh saya mesti kerjakan ini, oh saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya, oh saya nggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, oh saya harus buat ini, saya harus kerjakan ini. Ada pedoman, ada arahan. Dan memang pada akhirnya kita yang memutuskan, kita membuat apa. Nah, saya pelajari ada beberapa hal sudah dikasih dalam Tuhan. Kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika, yang pertama, ketika kita bahagia melihat orang lain bahagia. Kan dunia sekarang nggak begitu. Orang susah melihat orang bahagia. Orang senang atau orang bahagia melihat orang apa? Menderita. Kebalik. Tapi kita nggak mau buat seperti itu. Kita bukan orang-orang dunia, sekalipun kita tinggal dalam dunia. Kita adalah orang-orang warga-warga kerajaan sorga yang hidup kita dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Kita harus susah melihat orang lain susah. Kita harus sedih melihat orang lain sedih. Kita harus bahagia ketika melihat orang lain berhasil, ketika orang lain bahagia. Bukan sebaliknya. Iri terhadap kemajuan orang lain, cemburu terhadap keberhasilan orang lain, akhirnya menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Jahat, saudara. Kita nggak bisa lihat orang lain bahagia rumah tangganya. Kita nggak bisa lihat orang lain beli barang yang baru. Korupsi tuh hasil jarahan tuh. Langsung ngomong karena iri. Kita harusnya bahagia dong melihat orang lain bahagia. Ya, kapan kita bisa menjadi berkat? Ketika yang pertama, kita mulai punya prinsip hidup. Saya bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Saya senang ketika melihat orang lain senang. Tapi saya sedih ketika melihat orang lain sedih, ketika orang lain menderita. Sehingga kira ada sesuatu yang harus kita buat, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Disitulah awal atau akar di mana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika kita tidak mudah terpengaruh dengan suasana hati atau keadaan yang terjadi di depan kita. Ingat, suasana hati kita bisa berubah-ubah, saudara. Karena itu jangan pernah terpengaruh. Karena hati kita harus konsisten dengan iman, kepercayaan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati kita harus dipenuhi dengan sukacita. Sehingga dasar hati kita bersukacita bukanlah keadaan yang terjadi di depan kita, tapi karena kita mengerti saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka saya mengerti saya harus bersukacita sekalipun saya diperhadapkan dengan masalah. Tapi masalah itu tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Pergumulan itu tidak bisa menghancurkan sukacita saya dalam hidup saya, karena saya tahu Roh Allah ada dalam hidup saya yang memberikan saya sukacita, semangat dalam mengiring Tuhan, dan kemenangan yang gilang gemilang. Jadi yang kedua saya pelajari, jangan sampai kita mudah terpengaruh gitu loh dengan suasana hati atau keadaan yang terjadi di depan kita.
Kalau suasana hati kita lagi bete, akhirnya semua orang diributin. Semua orang jangan diajakin ribut, semua orang diajakin berantem. Kucing lewat, anjing lewat, diajakin berantem. Tetangga lewat senyum, tetangganya dicemberutin. Karena suasana hatinya lagi gak enak. Nah makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar apa? Kehidupan. Dari mana? Dari hati. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan suasana hati atau keadaan. Sehingga orang yang mudah terpengaruh suasana hatinya akan jadi baperan, iya kan? Orang yang terpengaruh dengan keadaan akan susah untuk jadi berkat. Kenapa? Karena ketika dia diintimidasi, lihat Yusuf. Yusuf tetap bisa menjadi berkat buat saudara-saudaranya karena dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dipertemukan dengan orang yang mengkhianati dia, saudara-saudaranya yang menghancurkan dia hidupnya. Oh, Yusuf tetap bilang, saya bukan Allah yang menghakimi kamu. Engkau bisa berkata-kata yang jahat, tapi aku punya Allah yang berkata-kata untuk kebaikan dalam hidupmu. Yusuf tidak terpengaruh dengan keadaan. Demikian pula Daud. Daud punya kesempatan untuk membalas Saul, tapi dia tidak pakai karena dia tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Orang-orang seperti ini akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang tulus. Memiliki hati yang mau buat sesuatu baik kepada orang yang sekalipun dia merancangkan yang jahat dalam hidupnya. Sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas, tapi tidak dia buat. Karena dia tahu, saya terpanggil bukan untuk mengutuki orang. Saya terpanggil bukan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya terpanggil untuk menjadi berkat, untuk menabur berkat bagi banyak orang. Itu panggilan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Ayo, sama-sama bilang sama saya terpanggil. Sama-sama bilang sama saya terpanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan menjadi kutuk, bukan menjadi biang onar, bukan menjadi kesusahan buat orang lain. Amin. Yes. Ya, jadi yang pertama kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika kita bahagia, melihat orang lain bahagia, senang melihat orang lain senang, jauhkan iri hati. Yang kedua, kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika kita tidak mudah terpengaruh dengan suasana hati atau keadaan yang terjadi. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika kita menyadari bahwa tugas kita adalah memuliakan Allah melalui hidup saya, melalui hidup kita. Kita terpanggil untuk memantulkan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hendaklah orang lain melihat perbuatanmu yang baik. Jadi orang melihat perbuatanmu yang baik, apalagi ditentukan selanjutnya oleh Tuhan Yesus. Hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik, dan orang itu akan memuliakan Bapa di surga. Jadi kita memantulkan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi melalui hidup saudara dan saya, Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya, jadi yang ketiga, kita bisa menjadi berkat buat orang lain ketika kita menyadari bahwa tugas kita adalah memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Engkau bekerja apapun, engkau usaha apapun, tapi kalau engkau mengerti engkau ada terpanggil untuk memuliakan nama Tuhan, engkau akan menjadi berkat di tempat di mana engkau dititipkan Tuhan. Engkau tetap akan menjadi berkat. Dan itu orang tidak akan pernah bisa menghalangimu untuk menjadi berkat buat orang lain. Adalah sebuah keputusan. Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh keadaan terjadi. Karena kita mengerti bahwa saya memiliki tugas untuk memuliakan Tuhan. Yes. Dimanapun saudara berada malam hari ini, ingat selalu, setiap hari engkau bangun pagi, ingat, aku ada hari ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau engkau usaha, engkau usaha dengan dagang yang jujur. Engkau kerja dengan jujur, lakukan yang terbaik. Karena engkau ada untuk memuliakan Tuhan. Melalui hidup saudara dan saya, kita memuliakan Tuhan. Amin. Ini anugerah loh saudara. Ini anugerah buat kita ketika kita dipercayakan untuk dipakai Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Engkau orang-orang muda yang masih sekolah, engkau orang-orang muda yang masih mengemban bangku sekolah, engkau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun profesi kita,
Apapun tugas dan tanggung jawab kita, kita ada untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu melihat pancaran kemuliaan Tuhan. Ketika kita menyadari aku ada untuk memuliakan Tuhan, maka aku gak boleh bikin malu nama Yesus. Amin. Yes. Yang keempat, yang terakhir, kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Karena itu panggilan kita untuk mengenalkan Kristus kepada dunia, tapi mulai dari lingkungan sekarang. Kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika yang pertama, ketika kita mulai tidak iri hati, bahagia melihat orang lain bahagia, senang melihat orang lain senang. Yang kedua, kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika kita tidak mudah terpengaruh dengan suasana hati ataupun keadaan yang terjadi di hadapan kita. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika kita menyadari bahwa tugas kita, panggilan kita adalah memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, sebelum saya akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu yang sudah tertulis di selembar kertas, ya. Dan yang keempat, kita dapat menjadi berkat buat orang lain ketika kita tidak lagi berpikir nih, ketika kita tidak ada lagi dalam pikiran kita dan berkata dalam pikiran hati kita, bilang, percuma saya lakukan kebaikan buat orang lain. Karena seringkali gini, ada orang yang punya konsep yang salah ketika dia menolong orang. Ada orang yang punya konsep yang salah ketika dia berbuat baik kepada orang lain. Apa konsep yang salah itu? Konsep yang salah itu berkata, oke, saya buat baik kepadamu, kau mesti balas ya ketika saya membutuhkan engkau. Konsep yang salah itu seringkali berkata, oke, saya bantu kamu saat ini, tapi kalau saya butuh bantuan kamu harus balas, karena saya sudah bantu kamu hari ini. Itu konsep yang salah. Kenapa saya katakan konsep yang salah? Ingat dong, kalau kita diberikan kesempatan untuk bantu orang, kalau orang itu tidak balas, itu bukan urusan kita. Karena tugas kita menjadi berkat. Ketika kita bisa melakukan yang baik tapi kita tidak melakukan yang baik, kita katakan kau berdosa. Kita lakukan apa yang baik, bukan untuk perbuatan itu balik kepada kita. Kalau itu balik kepada kita, itu bonus. Betul, firman Tuhan katakan apa yang kau tabur engkau tuai. Tapi kita nggak tahu tuainya kembali melalui dia atau melalui orang lain. Atau nanti yang menuai adalah keturunan-keturunan kita. Yang penting tugas kita tabur aja. Tabur aja, jangan pernah berhenti menabur kebaikan buat orang lain. Sehingga engkau tidak punya pikiran, percuma saya buat orang baik buat orang lain, atau orang lain gak pernah balas. Itu dia mau balas kepada kita, perbuatan baik kita itu bukan urusan kita. Yang penting kita udah lakukan apa yang menjadi panggilan kita, untuk menjadi berkat, untuk berbuat baik, dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Itu tugas kita, itu panggilan kita. Orang gak peduli orang mau buat balik sama kita kan? Karena yang balas nanti adalah Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang anak-anak manusia lakukan. Engkau buat baik, Tuhan akan membalas perbuatan baikmu. Engkau menabur sesuatu, Tuhan yang akan balas perbuatan baik. Makanya Alkitab katakan, jangan biarkan tanganmu berhenti menabur, karena kau tidak tahu benih mana yang akan tumbuh. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam ibadah doa puasa atau doa terobosan ini. Doa saya sederhana. Saya berdoa agar setiap umat yang oleh Tuhan percayakan saya layani di akun-akun media sosial saya, secara khusus dalam ibadah-ibadah online, baik ibadah doa pagi, renungan Bible and Coffee, maupun doa malam, doa terobosan. Jadi orang-orang yang menyadari bahwa saya ada untuk menjadi berkat, saya ada membawa keharuman bagi nama Kristus, sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Yesus dipermuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu yang begitu dahsyat atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus membawa keharuman bagi nama Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami ada untuk menjadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami harus menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami harus membawa keharuman, karena kami adalah suratan tangan Tuhan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang.
Malam hari ini kami diingatkan, kami harus mengenalkan Tuhan Kristus kepada dunia. Malam hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah pembawa-pembawa berkat, pembawa-pembawa damai, kami adalah pembawa-pembawa berita sukacita, kami adalah pembawa-pembawa pesan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini ya Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman termaterai, sehingga kemanapun kami pergi melangkah, kami diingatkan dalam pikiran kami diingatkan oleh Roh Kudus bahwa keberadaan kami harus menjadi harum nama Tuhan. Kami tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Kami tidak mau membusukkan nama Tuhan melalui karakter kami, melalui kehidupan kami, melalui keseharian kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, sehingga akhirnya nama Kristus tidak dipermuliakan dalam hidup kami. Oh, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami menyadari firman-Mu termaterai dalam hati dan hidup kami. Mampukan kami untuk tetap terus menjadi terang. Mampukan kami untuk tetap terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Bapa, secara khusus malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami memuji menyembah Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Tiba saat yang indah juga bagi kami untuk kembali membawa pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus setiap hari Jumat ini ya Bapa, kami mengambil waktu untuk berpuasa, kami mengambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami berdoa, bahkan buat setiap pergumulan-pergumulan doa kami yang secara khusus kami sudah tuliskan di dalam selembar kertas, dalam pokok-pokok doa kami yang saat ini kami mau angkat di altar kudus Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, engkau yang sudah menuliskan pokok-pokok doamu di kertas ini, ayo angkat di rumahmu masing-masing, angkat kertas ini, angkat pokok-pokok doa yang sudah engkau tuliskan di selembar kertas di rumahmu masing-masing. Mari kita angkat pokok doa ini ke hadapan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersama-sama mengangkat setiap pokok-pokok doa kami yang kami sudah tuliskan di lembaran kertas ini. Kami angkat ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu masalah kami ada dalam tangan Tuhan, dan kami mau serahkan pergumulan kami. Kami tidak mau mengkhawatirkan apapun juga. Kami mau meletakkan semua itu dalam tangan Tuhan yang kuat, karena kami tahu Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus cakap menanggung segala perkara pergumulan kami yang kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyelesaikan perkara-perkara kami dengan cara-caramu yang ajaib, karena apa yang tidak bisa kami kerjakan, apa yang tidak mungkin kami buat, itu yang akan Allah kerjakan di dalam nama Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, kami doa sehingga setiap formulir-formulir doa yang diangkat oleh umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Kami akan melihat satu persatu jawaban doa terjadi. Bahkan kami akan melihat satu persatu lembaran doa-doa kami yang kami naikkan dijawab oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami imani di dalam nama Yesus terjadi. Turunkan pokok doa kita Bapa. Kami mengucap syukur. Secara khusus kami berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Umat Tuhan, mari kita angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Doakan kota di mana engkau tinggal. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami. Kota kami dalam perlindungan Tuhan. Kota kami dijaga, dipagari Tuhan. Bapa, jauhkan kota kami dari segala bencana alam. Jauhkan kota kami dari segala rancangan-rancangan orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Kami perkatakan kota kami diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal ada damai. Kota di mana kami tinggal ada ketenangan, ada sukacita. Diberkatilah dalam nama Yesus kota di mana kami tinggal terjadi dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami terus berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan berperkara atas bangsa kami. Bangsa kami aman. Bangsa kami dijaga, disertai Tuhan. Bahkan persiapan Tuhan di tahun 2024 nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong sehingga setiap rancangan-rancangan intrik-intrik busuk kami patahkan kuasanya. Segala roh-roh perpecahan yang diatur dengan cara-cara yang strategis disingkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi roh takut dan gentar akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa daerah Tuhan jaga.
Tuhan berikan perlindungan. Bahkan bangsa kami dalam menangani pandemi COVID, kami juga doa dalam nama Yesus, semua boleh dalam campur tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus katakan COVID turun di dalam nama Yesus. Setiap orang yang mungkin ada bermain di balik COVID ini, Tuhan kami berdoa, dijamah Tuhan, disingkapkan dalam nama Yesus, mereka bertobat dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga COVID-19 boleh berlalu atas bangsa kami. Apapun varian namanya yang akan lahir, kami berdoa dalam nama Yesus, takluk tunduk di bawah kuasa Kristus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, semua tenang, semua damai, semua dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Umat Tuhan satu persatu Tuhan sertai. Umat Tuhan dengan setia mengikuti ibadah sampai dengan selesai. Biar Allah memberkati kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga, kesehatan mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan ada di pihak kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga kami dapat menyelesaikan segala perkara kami. Terpujilah Tuhan. Bapa, ini yang menjadi doa kami. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima di dalam nama Yesus. Dan kalau sebentar kami akan kembali dalam istirahat kami akan tidur. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Kami bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dan siap terus selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sudah dikasih dalam Tuhan, ingat keberadaan kita adalah untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat kita tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di luar, karena panggilan kita adalah tetap untuk menjadi berkat. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat setiap umat Tuhan. Dan saya bersama dengan anak saya Gerard pamit undur diri. Kita kembali ketemu hari Senin dalam ibadah doa pagi. Jangan lupa gereja kita secara khusus akan mengadakan Week of Blessing atau ibadah memberkati tahun, yang kita akan adakan tepat tanggal 20 atau hari Senin sampai dengan hari tanggal 20 sampai dengan tanggal 20 berapa tuh? 17 ya. Tanggal 17 sampai dengan 22, maksud saya hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Week of Blessing. Apa itu Week of Blessing? Memberkati tahun. Dengan cara apa kita ada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu, secara khusus minggu depan, berarti hari Senin sampai dengan Sabtu depan, itu kita ada doa puasa. Jadi paginya kita puasa, ya kan, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung silakan, tapi saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo bergabung supaya kita boleh mengalami hal-hal dahsyat di sepanjang tahun 2022 ini. Week of Blessing atau memberkati tahun, di sepanjang minggu ini kita doakan agar pengalaman-pengalaman dahsyat itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi hari Senin, mulai Senin depan tanggal 17 sampai dengan tanggal 21, sudah 20 sudah dikasih dalam doa, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti selama 6 hari Senin sampai Sabtu ada doa puasa. Dan bukan saya yang melayani, tapi gembala senior kita yang melayani, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan rekan-rekan pastoral yang ada di Jakarta, melalui online, melalui Facebook beliau atau hamba Tuhan Gilbert Lumoindong, dan satu lagi melalui YouTube channel Glow Fellowship Center. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti jam 7 malam mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan saya mengajak setiap kita untuk kembali berpuasa di hari Senin. Jadi hari Jumat depannya kita bergabung berpuasa bersama-sama dalam ibadah Week of Blessing ini ya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, tetap terus andalkan Tuhan. Dan saya bersama dengan Gerard pamit undur diri. Kita ketemu kembali besok dalam ibadah Senin, dalam ibadah doa pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.